Iya, nggak ada. Cucu semua. Anaknya ada 3. Cuma cucu. Iya. 9. Ada kali jam 8 menggerip. Ntar bangun-bangun jam 12. Aku nyari botol. Ntar tidur lagi, ntar malam jam 3. Habis nyari botol ke jam 3. Tidur lagi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait Ara memberikan perhatian penuh kepada Ibu Hasna 62 tahun warga Tanah Tinggi Jakarta Pusat yang sehari-hari bekerja sebagai pengumpul botol plastik dengan penghasilan terbatas. Tinggal di rumah berukuran 2 x 3 meter yang kumuh bersama 13 anggota keluarga, Bu Hasna akhirnya mendapatkan tempat tinggal layak yang disewa selama 6 bulan dengan fasilitas lengkap. Bantuan ini juga dilengkapi dengan sembako dan berbagai perlengkapan rumah tangga. Bantuan tersebut merupakan wujud nyata kepedulian Menteri PKP terhadap kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu di wilayah perkotaan. Bagaimana kunjungan Menteri PKP ke rumah mini Ibu Hasna? Berikut cerita singkatnya yang dikutip dari Instagram Kementerian PKP. Satu orang nggak apa-apa. Sama yang sono rumah-rumah di bisnis pasti nggak habis ini sempit. Jadi 2 tingkat ya Bu ya. 2 tingkat. Kamar mandinya ini ya. Ibu mau tinggal di sini. Maksudnya ada di pasar rumput. Lebih bagus. Anak-anak soalnya di sini. Buatnya ya saya Bu ya. Tadi Pengarah sudah hadir ke sini. Ya, tadi beliau sampaikan bagaimana ada membantu masyarakat tadi dan juga beberapa sembako. Jadi habis ini kita coba tempat. Ya, harapannya malam ini sudah pindah. Pengarah, kita dapat rumah ini pas di depan jalan besar. Itu untuk dari rumahnya Bu Hasna ke sini sekitar 200 meter, 250 meter. Kita masuk gang dikit. Satu lantai aja. Satu lantai. Ini sekitar 2,5 meter. Ini ruang tamunya. Nah, ini ada kamar. Satu kamar ada. Ruang tamunya juga gede. Nah, ada kamar lagi di sini. Dan ini juga bisa ditempatkan kamar. Di sini bisa dapur. Dan kamar mandinya sudah layak. Ya, listrik sudah ada dalam kondisi bersih. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us high. Sebagai informasi, Kementerian PKP sebagai kementerian baru mendapat tugas program pembangunan 3 juta unit rumah rakyat dari Presiden Prabowo Subianto. Tentu program ini membutuhkan dukungan banyak pihak, salah satunya peran konglomerat. Adanya dukungan dari pengusaha dan para konglomerat tersebut menunjukkan adanya semangat bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong ekonomi lewat pembangunan rumah layak huni. Ya, di Kabupaten Tangerang, tanahnya dari perusahaan saya. Yang bangun Agus Daif. Nanti mungkin dibangun berapa ratus rumah dan itu akan diberikan gratis kepada rakyat. Tanah dari pengusaha, yang ngebangun pengusaha. Nah, saya tadi malam mengumpulkan 4 perusahaan besar
ya, ada Agung Sedayu, ada Barito, Pak Prayogo, ada Boy Thohir, ada Pak Franky dari Sinarmas. Dan saya sangat berterima kasih, semuanya berkomitmen untuk juga mendukung program perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat. Jujur aja Pak Agung, saya mohon maaf tidak menepati janji, karena janjinya mulai 10 November. Ya, betul Pak Gubernur kan? Tapi kita percepat, sekarang tanggal berapa? Jadi saya mohon maaf kepada masyarakat dan teman-teman media karena saya tidak menepati janji. Karena janjinya 10 November, kita mulai hari ini 1 November. Ya, saya mohon maaf sekali karena itulah saya tidak menepati. Apapun alasannya saya tidak menepati janji. Jadi itu yang saya sampaikan ya. Pak Guan boleh tanya kenapa tergerak untuk bisa membangun ini Pak Guan? Buat dari grup Agung Sedayu, khususnya sama teman-teman yang lain, bukan baru untuk bangun rumahnya ini. Karena kita total melalui Yayasan Muda Suci, sudah kita bangun 6.800 rumah sekitar. Jadi sehingga memang ada canangan ini, apalagi dari melalui Menteri Perumahan, kita tahu menterinya ini kan sungguh-sungguh kerjanya untuk rakyat atas perintahnya, janjinya Presiden untuk bangun rumahnya ini, kita langsung menyatakan oke, kita bantu. Jadi kita juga mengharapkan pada pengusaha-pengusaha yang lain bisa ikutlah bahwa ini betul-betul buat rakyat memang kurang beruntung. Tanahnya yang bangun pengusaha, isinya pengusaha, boleh nggak? Pak Kati bilang silakan. Nah, bagaimana tepat sasaran nanti kita bicara Pak. Saya berharap di sini nanti ada dari berapa Pak? Membangunnya berapa rumah? 250.000, 250 rumah. Sama isinya Pak ya? Sama isinya. Jadi udah jadi semua Pak ya? Udah jadi. Tipenya berapa? Tipe 36. Tanahnya 60. Tanah 60, tipenya 36. Mulai, saya nggak tanya mulainya, selesainya kapan Pak? Tahun depan. Tahun depan. Bulan apa Pak? Ya sekitar kuartal ketiga atau keempat. Berarti kuartal ketiga Oktober gitu Pak? Oktober. Enak juga sekarang jadi menteri bisa tanya-tanya ya, gitu ya. Dulu agak susah tanya begini. Sekarang jadi kira-kira Oktober Pak ya. Janji ini Pak ya. Jadi Sumpah Pemuda 28 Oktober udah jadi paling lama ya. Nah, betul. Udah Pak Nino. Saya tanahnya sebagian punya menteri, sebagian punya Pak Nino ya. Karena sebagai menteri kita harus kasih contoh gotong royong. Jangan cuma nyuruh-nyuruh aja. Ya, ikhlas ya. Betul. Apakah Anda dalam tekanan? Tidak. Dalam keadaan sadar? Oke, tepuk tangan buat Pak Nino ya. Kalau tanahnya masih banyak nanti sumbangnya buat rakyat ya. Ini baru namanya gotong royong, terbuka semua. Jadi kita juga sudah ketemu Pak Agung Sedayu, Pak Boy Thohir Adaru, ya, kemudian Pak Prayogo dari Barito Group, kemudian Pak Franky Wijaya dari Sinarmas, Pak Lawrence Barki dari Harum Energi. Barusan saya ditelepon ada yang mau siapkan tanah di Palangkaraya. Saya terima. Siap, berapa banyak? Ya 1 hektar, nggak apa-apa. Staf saya juga barusan laporan dari Kalimantan Barat ya. Saya bilang dari stafnya, Kalimantan Barat ada yang menyiapkan. Jadi apa? Ini gerakannya seikhlasnya. Kalau punya tanah 1000 meter, 2000 meter mau dibangunin kasih kepada tim kita mulai. Mau 2000 meter, mau 3000 meter, silakan. Jadi ini nggak ada batasan. Ya.